wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi dengan NIM 20303030204051 Prodi PPKN angkatan 2020. Di sini saya akan membaca biodata dan uraian pemikiran dari seorang filsafat yang bernama Thomas Hobbes. Tempat tanggal lahir Malmesbury, Britania Raya pada 5 April 1588. Thomas Hobbes lahir di Malmesbury, sebuah kota kecil yang berjarak 25 km dari London. Ketika Hobbes dilahirkan, armada Spanyol sedang menyerbu Inggris. Ayah Hobbes adalah seorang pendeta di Westport, bagian Malmesbury. Ayahnya bermasalah dengan pihak gereja sehingga melarikan diri dari kota tersebut dan meninggalkan Hobbes untuk diasuh oleh pamannya. Pada tahun 1603 sampai 1600, Hobbes belajar di Magdalen Hall, Oxford. Pada usia 14 tahun, menurut kesaksian pribadi Hobbes, ia tidak menyukai pelajaran fisika dan logika Aristoteles. Ia lebih suka membaca mengenai eksplorasi terhadap penemuan tanah-tanah baru serta mempelajari peta-peta bumi dan bintang-bintang. Hobbes adalah seorang filsuf Inggris yang beraliran empirisme. Pandangannya yang terkenal adalah konsep manusia dari sudut pandang empirisme, materialisme, serta pandangan tentang hubungan manusia dengan sistem negara. Hobbes memiliki pengaruh terhadap seluruh bidang kajian moral di Inggris serta filsafat politik, khususnya melalui bukunya yang amat terkenal, Leviathan. Hobbes tidak hanya terkenal di Inggris, tapi juga di Eropa daratan. Selain dikenal sebagai filsuf, Hobbes juga terkenal sebagai ahli matematika dan sarjana klasik. Ia pernah menjadi guru matematika Charles II serta menerbitkan terjemahan Iliad dan Odyssey, karya Homeros. Pemikiran Thomas Hobbes. 1. Empirisme. Inti pemikiran Hobbes berakar pada empirisme, berasal dari bahasa Yunani empiria, yang berarti berpengalaman. Dalam berkenalan dengan empirisme, menyatakan bahwa pengalaman adalah asal dari segala pengetahuan. Menurut Hobbes, filsafat adalah suatu pengetahuan tentang efek-efek atau akibat berupa fakta yang dapat diamati. Segala yang ada ditentukan oleh sebab tertentu yang mengikuti hukum ilmu pasti dan ilmu alam. Yang nyata adalah yang dapat diamati oleh indera manusia dan sama sekali tidak tergantung pada rasio manusia, bertentangan dengan rasionalisme. Dengan menyatakan yang benar hanyalah yang indrawi, Hobbes mendapatkan jaminan atas kebenaran. Materialisme. Hobbes adalah seorang materialis. Ia meyakini bahwa manusia termasuk pikirannya dan bahkan Tuhan terdiri dari materi, meskipun tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam karya-karyanya. Hobbes telah menyerang lawannya yang meyakini hal-hal imaterial. 3. Tentang kemandirian filsafat. Hobbes dikenal sebagai salah seorang perintis kemandirian filsafat. Hobbes berpendapat bahwa selama ini filsafat banyak disusupi gagasan religius. Hobbes menegaskan bahwa objek filsafat adalah objek-objek lahiriah yang bergerak beserta ciri-cirinya. Menurutnya, substansi yang tak dapat berubah seperti Allah dan substansi yang tak dapat diraba secara empiris seperti roh, malaikat, dan sebagainya bukanlah objek dari filsafat. Hobbes menyatakan bahwa filsafat harus membatasi diri pada masalah kontrol atas alam. Berdasarkan pemikiran tersebut, Hobbes menyatakan hanya ada 4 bidang di dalam filsafat, yakni 1. Geometri, yang merupakan refleksi atas benda-benda dalam ruang. 2. Fisika, yang merupakan refleksi timbal balik benda-benda dan gerak mereka. 3. Etika, yang dalam pengertian Hobbes dekat dengan psikologi, maksudnya refleksi atas hasrat dan perasaan manusia serta gerak-gerak mental. 4. Politik adalah refleksi atas institusi sosial. Hobbes menyatakan bahwa keempat bidang tersebut saling berhubungan satu sama lain. Karena itulah Hobbes berpendapat dengan bahwa masyarakat dan manusia dapat dilihat melalui gerak dan materi fisika. Baik, ini adalah lanjutan pemikiran Thomas Hobbes.
1. Tentang pengenalan. Sebagai penganut empirisme, Hobbes menganggap bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman, semata-mata, tidak seperti kaum rasionalis. Pengenalan dengan akal hanyalah mempunyai fungsi mekanis. Pengenalan dengan akal dimulai dengan kata-kata yang menunjuk pada tanda-tanda tertentu, yang sebenarnya sesuai dengan kebiasaan saja. 2. Manusia. Pandangan Hobbes tentang manusia dimulai dengan pertanyaan, apa yang menggerakkan manusia? Di sini Hobbes membandingkan manusia dengan sebuah jam tangan yang bergerak secara teratur, karena ada onderdil-onderdil di dalamnya. Manusia adalah setumpuk material yang bekerja dan bergerak menurut hukum-hukum ilmu alam. 3. Pemikiran Hobbes mengenai negara terdapat di dalam karya besarnya yang berjudul Leviathan. Leviathan adalah nama binatang di dalam mitologi Timur Tengah yang amat luas. Di dalam filsafat Hobbes, Leviathan merupakan simbol suatu sistem negara. Seperti Leviathan, negara haruslah berkuasa mutlak dan ditakuti oleh semua rakyatnya, karena hanya dengan cara inilah manusia dapat mengalami ketertiban dan kebahagiaan. 4. Terbentuknya negara. Menurut Hobbes, manusia tidaklah bersifat sosial. Manusia hanya memiliki satu kecenderungan dalam dirinya, yaitu keinginan mempertahankan diri. Karena kecenderungan ini, manusia bersikap memusuhi dan mencurigai setiap manusia lain. Keadaan ini mendorong terjadinya perang semua melawan semua. Inilah keadaan alamiah saat belum terbentuknya negara. Akan tetapi jika terus-menerus terjadinya perang semua melawan semua, tentu saja eksistensi manusia juga terancam. Untuk itu manusia mengadakan sebuah perjanjian bersama untuk mendirikan negara yang mengharuskan mereka untuk hidup dalam perdamaian dan ketertiban. 5. Status negara. Negara berkuasa secara mutlak dan berhak menentukan nasib rakyatnya demi menjaga ketertiban dan perdamaian. Status mutlak dimiliki negara sebab negara bukanlah rekan perjanjian melainkan hasil dari perjanjian antar warga negara. Artinya, dalam perjanjian membentuk negara, setiap warga negara telah menyerahkan semua hak mereka kepada negara. Akan tetapi, negara sama sekali tidak punya kewajiban apapun atas warganya, termasuk kewajiban untuk bertanggung jawab pada rakyatnya. Pengaruh tulisan-tulisan Hobbes, khususnya Leviathan, sangat mempengaruhi seluruh filsafat politik dan filsafat moral di Inggris pada masa-masa selanjutnya di Eropa Daratan. Hobbes juga membawa pengaruh kuat. Salah satunya filsuf besar yang dipengaruhi Hobbes adalah Baruch Spinoza. Spinoza dipengaruhi Hobbes di dalam pandangan-pandangan politik dan juga bagaimana berhubungan dengan Alkitab. Hobbes juga merupakan salah satu seorang filsuf, jika bukan yang pertama, yang amat berpengaruh dalam perdebatan antara kehendak bebas dan determinisme. Selain itu, ia juga merupakan salah satu filsuf bahasa yang paling penting karena ia berpandangan bahwa bahasa bukan hanya digunakan untuk menjelaskan dunia, tetapi juga untuk menunjukkan perilaku-perilaku dan juga untuk mengikat janji dan kontrak. Kemudian Hobbes juga berpengaruh di dalam studi konstruksionisme, merupakan bagian dari teori-teori moral dan politik yang menggunakan ide teori kontrak sosial. Hobbes merupakan salah satu filsuf kontrak sosial tradisional yang menggunakan ide kontrak sosial untuk menegaskan peran negara. Di sini Hobbes merupakan pionir dari salah satu dari dua argumen moral tentang kontrak sosial yang ada. Satu jenis argumen moral tentang kontrak sosial lainnya diberikan oleh Immanuel Kant. Selain itu, Hobbes juga merupakan filsuf modern pertama di dalam bidang sensasionalisme. Sensasionalisme adalah pandangan yang menganggap semua keadaan mental secara khusus kognitif manusia berasal dari komposisi atau asosiasi dari sensasi atau perasaan belaka.